Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devani Kartika. Saya dari kelas Ilmu Komunikasi 2A. Saya ingin menjelaskan tentang retorika dalam komunikasi politik. Jadi, yang pertama saya akan menjelaskan tentang retorika itu. Jadi, retorika adalah cara pemakaian bahasa sebagai seni yang didasarkan pada suatu pengetahuan atau metode yang teratur atau baik. Berpidato, ceramah, atau berkhotbah juga termasuk kajian dalam retorika. Cara-cara mempergunakan bahasa dalam bentuk retorika seperti pidato tidak hanya mencakup aspek-aspek kebebasan saja, tetapi juga mencakup aspek-aspek lain yang berupa penyusunan masalah yang digarap dalam suatu susunan yang teratur dan logis dalam adanya fakta-fakta yang meyakinkan kebenaran masalah itu dan menunjang pendirian pembicara. Tradisi retoris dimulai dari retorika sofis pada masa Yunani kuno pada abad ke-5 yang digalakkan oleh Protagoras, Gorgias, dan Isocrates. Retorika sofis mengajarkan keterampilan bahasa, terutama pidato, di depan publik dengan maksud memenangkan tujuan politik tertentu melalui tuturan atau lisan. Intinya, retorika merupakan kelihayan berbahasa dalam memainkan ulasan konteks tertentu untuk mencapai tujuan politik. Retorika sofis juga terlalu mementingkan pencapaian tujuan tanpa mengutamakan kebenaran, sehingga teredukasi dalam acara-acara debat, kusir, atau bersifat lidah. Retorika juga berjenis ini seringkali muncul dalam berdebat politik, iklan, propaganda, pernyataan politik, maupun kampanye partai. Plato mengecam retorika sofis sebagai suatu upaya manipulasi opini publik dan mengabaikan kaidah-kaidah pencapaian kebenaran. Retorika sofis tidak menjadikan kebenaran sebagai sarana untuk membentuk opini publik, melainkan mereduksinya sekedar kecakapan bahasa untuk memenangkan tujuan politik. Di sisi lain, Aristoteles juga menganggap bahwa retorika sofis tidak mampu membangun suatu peradaban manusia yang beradab karena mengabaikan nilai-nilai kebenaran tersebut. Halnya, Aristoteles mencetuskan dalam sebuah dialog sebelum The Rhetoric dengan judul Brullos, atau Plato menulis dalam Gorgias secara umum ialah seni manipulatif atau teknik persuasi politik yang bersifat transaksional dengan menggunakan lambang untuk mengidentifikasi pembicara dengan pendengar melalui pidato, persuader, dan yang dipersuasi saling bekerja sama dalam merumuskan nilai kepercayaan dan pengharapan mereka. Itu yang dikatakan Kenneth Burke 1969 sebagai konsubstansialitas dengan menggunakan media oral atau tertulis. Bagaimanapun, definisi dari retorika telah dikembangkan sejak jauh retorika naik sebagai bahan studi di universitas. Dengan ini, ada perbedaan antara retorika klasik dengan definisi yang sudah disebutkan dan praktik kontemporer dari retorika yang termasuk analisa atas teks tertulis dan visual. Dalam doktrin retorika Aristoteles terdapat 3 teknis alat persuasi politik, yaitu deliberatif, fronsik, dan demonstratif. Retorika deliberatif ini memfokuskan diri pada apa yang terjadi di kemudian bila diterapkan sebuah kebijakan suatu sekarang. Retorika fronsik lebih memfokuskan pada sifat yuridis dan berfokus pada apa yang terjadi pada masa lalu untuk menunjukkan rasa bersalah atau tidak. Pertanggungjawaban atau ganjaran memfokuskan pada epidetik, wacana memuji atau penistaan dengan tujuan memperkuat sifat baik atau sifat buruk seseorang, lembaga, maupun gagasan. Urgensi retorika bagi calon pemimpin. Setiap calon, selain ia harus berwawasan luas, juga harus dituntut mempunyai keterampilan berkomunikasi atau berbicara. Keterampilan tersebut dapat diperoleh melalui latihan sistematis, terarah, dan berkesinambungan. Tanpa latihan, kepastian berbicara atau berpidato tidak dapat tercapai.
Di samping itu, calon pemimpin juga harus mengetahui ciri-ciri pembicara yang ideal. Pengetahuan tentang ciri-ciri pembicara yang baik sangat bermanfaat bagi mereka yang sudah tergolong pembicara yang kurang baik dan bagi pembicara dalam tahap belajar. Bagi golongan pertama, pengetahuan tersebut dapat dipergunakan sebagai landasan mempertahankan, menyempurnakan, atau mengembangkan keterampilan berbicara atau pidato yang sudah dimilikinya. Bagi golongan kedua, yakni calon pemimpin. Hal ini sangat baik dipahami dan diaplikasikan sehingga dapat menghilangkan kebiasaan buruk yang selama ini mungkin dilakukan secara tidak sadar. Istilah politik berasal dari kata polis dari bahasa Yunani yang artinya negara kota. Dari kata polis dihasilkan kata-kata seperti politeia, artinya segala hal ihwal mengenai negara, polites artinya warga negara, politikus artinya ahli negara atau orang yang paham tentang negara atau orang yang paham tentang negara atau negarawan, politisia artinya pemerintah negara. Secara umum, dapat dikatakan bahwa politik adalah kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem tersebut dan bagaimana melaksanakan tujuannya. Pembagian alokasi adalah pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. Jadi, politik merupakan pembagian dan penjatahan nilai-nilai secara meningkat. Sistem politik suatu negara meliputi dua suasana kehidupan, yaitu suasana kehidupan politik suatu pemerintah dan suasana kehidupan politik rakyat. Infrastruktur politik negara Indonesia meliputi MPR, DPR, Presiden, MA, BPK, dan DPA. Struktur politik mempunyai 5 unsur diantaranya partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, alat komunikasi politik, dan tokoh politik. Retorika sendiri adalah seni berbicara yang dijadikan proses negosiasi dalam mempengaruhi khalayak. Dengan demikian, retorika politik berbeda dengan propaganda dan periklanan dalam hal-hal yang penting. Retorika adalah komunikasi dua arah, satu kepada satu, bukan satu kepada banyak. Lebih-lebih, ia bekerja melalui hubungan internasional yang internal, yang mempertalikan orang bukan melalui orang-orang sebagai anggota kelompok atau propaganda, atau individu-individu yang anonim atau periklanan. Retorika juga bersandar kepada mekanisme yang berbeda dalam mencapai ketertiban sosial. Bila propaganda melibatkan mekanisme kontrol sosial dan periklanan mengandalkan keselektifan konvergen, retorika politik adalah suatu proses yang memungkinkan terbentuknya masyarakat melalui negosiasi. Sekian penjelasan dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk orang banyak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.